يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah ini menjalankan ibadah. Kita berharap ke Allah satu-satunya harapan kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang tidak ada untuk ibadah, walaupun subuh. Ini lebih lama ilalok ya baru. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang dah istiqomah ada, dingin, panik, latih lah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Iman yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang selalu membawa kita dalam ibadah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Ustadz Hendra, Ustadz Jeni, dan ustadz-ustadz yang lainnya, guru-guru kita. Lalu ini imam waktu guru, Bu? Luleh? Belum? Kesempatan bagi Bapak Ibu itu ambil menantu.
Ibu ya, ya beko jan samo je mamaga karabia condong so beko. Batang di awak, buah diurang. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di majelis ilmu ba'da subuh, dan sesudah itu insyaallah piringlah badariang-dariang tu di belakang tu. Lontong bagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sedikit saja bicara masalah yang berkenaan dengan situasi dan kondisi fenomena anak dan generasi kita yang akhir-akhir ini yang sangat luar biasa, tak menentu. Banyak kita dengar kenakalan-kenakalan remaja, banyak kita dengar ada tawuran. Ada terang Bu? Lai. Kalau ada ke situ enggak tangguang luar biasa. Kemarin kan antara Pegambiran dan Banwaran ada yang cacat, potong tangan, ada yang sampai mati begitu. Dan itu adalah para remaja, para pemuda usia kelas 6, SD, SMP, SMA. Itu kan sangat memilukan itu. Padahal pemuda yang selalu kita gembak-gemborkan harapan bangsa, negara, agama, orang tua, ingin menjadi anak yang soleh. Kalau kayak gitu kan susah. Kita lihat narkoba. Kalau di Indonesia, Sumatera Barat peringkat ke-6 narkoba, zona merah, sangat luar biasa, berat tantangan awak gini kau Bapak Ibu. Mungkin tidak anak kandung awak, tapi kan generasi awak, para remaja kita, para harapan-harapan kita, angkat diaruan kalau model itu. Kita lihat LGBT, sangat luar biasa. 2006 balik itu 15.000, kini lebih kurang 18.000 LGBT di Sumatera Barat. LGBT tahu Bu? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, ada kedua-duanya. Itu kan gawat itu. Kadiaroan kan sudah melanggar sunatullah itu. Biasanya laki dengan perempuan baru jadi. Ini laki sama laki. Balu caronya tuh di mana punya? Keturunannya. Itu kan mewarisi umat-umat terdahulu itu yang terkutuk dan terlaknat. Nabi Lut. Jadi waspada dan hati-hati kita. Perbuatan-perbuatan yang lainnya yang meresahkan. Tadi ke pagi-pagi kemarin itu ragu-ragu itu. Lain dadoh. Soal kawan sempat nyohadang di Simpang Lubek kapai kajian ke Indaruang. Tuh di Simpang Tui di Kuranji, Pak RT yang nyebut kawak tuh. Jamaah kapai sholat subuh, rumah orangnya rusak bagai. Itu kan sudah meresahkan itu. Jadi bagaimana tugas yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan,
sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengurus, sebagai orang-orang yang berfungsi untuk menekan kejadian-kejadian itu, setidaknya fungsikan 3 rumah. Lah sudah lontong tu, Bu. Sudah lontong kok berhenti lah. Nya wangi baunya lah semerbak tu. 3 rumah, selesai 3 kolah tu, Bu. 1, rumah tangga. Rumah tangga maksimalkan anak layih barangkit dari rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, baru ada anak. Anak itulah yang keluar. Kejadian-kejadian tawuran itu kan rata-rata jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Apakah anak itu tidak ada orang tuanya? Tidak ada ayah yang mandehnya? Itu kan perlu. Maka ini sistem kontrol dari rumah tangga. Wajib ayah dan ibu punya tanggung jawab. Kalau awak punya anak bujang, terutama boleh kalau anak gadis, kalau lah malam tu, lah maghrib tu, ini program termasuk program pemerintah. 8 balik 21. Kan itu digaungkan oleh pemerintah itu. Lah ditolong. Mari kita 8 balik 21 tu, kalau lama maghrib hari, jangan keluar julai. Tidak usah ke masjid, ke musola, solat karajonan ke di karajoan, kok PR, kok tugas, sudah lalu. Mangga keluar julai. Ya, awak keluar sebentar ya. Tidak bisa. Sebentar nyoma. Ada tugas karajo kawan gua, karajo kelompok. Ndak bisa. Biko di balian mama pangsit sabungkui ko. Apailah sebenarnya. Salah saya je pangsit sabungkui se. Biko entah jambaran, entah jusia, kita ndak tahu. Penting. Jadi bapak ibu yang punya anak, cucu, sangat ekstra hati-hati ya. Mulai dari rumah tangga, madrasatul ula, pendidikan pertama itu adalah dari rumah tangga. Rumah tangga. Makanya di dalam Al-Quran, surah Luqman 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik, itu Allah ajarkan itu. Allah bimbing, ba'a mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Tanamkan dia tauhid, bina tauhidnya, bimbing tauhidnya tu. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Lam di sana kan larangan. Jadi kalau ada panggilan azan di masjid dan di musola, datang. Kalau tidak datang, berarti ada yang lebih gadang daripada Allah. Syirik itu. Setidaknya syirik i'tiqad. Nah, kalau dalam tauhid tasawuf, syirik i'tiqad tu lain di mulut, lain di hati. Di mulutnya lain, di hati lain lo. Nah, kalau di Minang namanya anggu angga geliang amuah. Unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengkiang bakai pape di luar, ancuang di dalam, manuok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Lama ngantuk, Bu? Nyuci kain saruang Jawa, tapi musuh. Hati-hati itu. Itu yang bahayanya para munafik itu. Jadi oleh sebab itu, maka tauhid itu sangat menentukan. Kenapa banyak manusia-manusia yang tidak mau sholat? Tauhid itu tidak beres, tidak duduk. Makanya Rasul sebelum hijrah lebih kurang 3 balik tahun, Bapak Ibu hadirin, di Mekah. 3 balik tahun. 3 balik tahun itu bukan hal yang sebentar itu. Itu membarasian tauhid itu. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Lah kuat, lah bagus, lah mantap, baru hijrah. Apailah kama kapailai. Jadi kalau lah duduk tauhid anak, pai sekolah kama kapai. Ndak ada. Kenapa? Dia kokoh. Tapi kasih dia kepercayaan.
Makanya dalam Al-Quran itu sudah jelas semuanya. Ajarkan dia cara bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tua. Tanamkan keistiqomahan hati dalam ibadah. Nyolah ibadah kadang tak istiqomah doh. Kau ndak awak ansui, ndak awak asuah, ndak awak berangi, ndak salat doh. Tapi keistiqomahan ini penting. Jadi lebih jalehnya Bapak Ibu, surah Luqman 31, 3 balik sampai 9 balik. Jelas di situ bagaimana ingin mewujudkan anak-anak generasi yang soleh dan soleha. InsyaAllah ada di sana tuh. Jadi rumah tangga, makanya mulai dari lingkungan terkecil. Kan nyanyi ibu dulu tuh, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Anda usah lanjutin lagi. Mulai dari lingkaran kecil dulu, rumah tangga. Awak kan sholat, wah, sholat awak wah. Lai awak ajak anak-anak awak, cucu awak ke rumah haji, atau enggak? Enggak usah dijawab, Bu. Itu kan pertanyaan yang perlu muncul di awak. Awak sayang ke anak, ingin menyelamatkan anak dunia akhirat, jangan tanggung-tanggung. Contoh, Bu, andaikan ada kebakaran di rumah awak, namanya malang dah dapat ditolak mujuh, dah dapat dirayah, malang tiba di awak jam tengah malam atau siang hari, tabakar rumah awak. Makin hari api makin kadang. Anak sedang lalu, sedang lama laluknya tengah malam tu. Anak bapa dia lalu atau bajagoan, Bu. Jagoan, ndak namuhnya jago dah. Nyo panek-panek main layang-layang malam siang tadi. Baca oleh bageti. Diangkit, dielo, disiram juayah, diangguian untuk adu menyelamatkan anak dari api dunia. Itu api dunia, adu nan kamanolong. Api akhirat siapa yang menolong? Tidak ada. Awak nak kamailoh besok nak bangkit, nasib awak belum tentu loh doh. Maka pelihara dirimu dan keluargamu. Jelas Allah menyampaikan. Awak sayang jujur anak awak, tapi anak dah diselamatkan. Paknya kan kene baru mahnya ketik baru. Iyo nang ketik itu nang diajar. Nampak yang kadang tu lah payah majah itu. Makanya dari ketik teraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tua taruba tidak kamati jadi parangai. Biason dari ketik anak awak tu ke rumah haji, ke musola, solat jamaah. Jadi rumah tangga. Lah sudah ibu umpanya mah. Cik baru tu ah. Babu tarui. Ikut ibu dapat lontong dah. Ya, rumah tangga, tolong maksimalkan kepada seluruh orang tua, seluruh orang tua, tolong maksimalkan peran rumah tangga. Kawal, awasi anak-anak awak sebaik-baiknya. Kalau ndak tanggung jawab dunia akhirat, Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Supaya ndak berpete-pete so di akhirat jo anak go maka rancak karena Allah nyampaikan sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu, harta-hartamu adalah musuh bagimu, adum, musuh, ujian, cobaan. Makanya hati-hati waspada. Bawalah anak dan keluarga itu untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itulah beres, coba cari itu orang-orang soleh dulu itu di mana lahir beliau, dari rumah tangga yang baik, yang hebat, yang selalu mendidik, membina anak. Mungkin bapak ibu awak marasuan kalau di kampung dulu kan awak payah mengaji jo suluah. Kalau di kampung aku colok namanya itu jo sigih pakai kadang-kadang minyak tanah tu pakai itu mengaji kayak gitu jo bakara idung sesudah itu
Jadi orang jawabnya kini lah lengkap sadualanyo. AC ado, listrik ado, jalan rancak, pakai motor lo, malih je nyo. Lah diantar lo ke, ndak lo namu ado. Macam-macam alasan. Begitulah zaman itu. Maka kita waspada dan hati-hati. Satu. Yang kedua, rumah ibadah. Rumah ibadah, selamanya nawak di rumah ibadah. Kalaulah selesai dari rumah tangga, dibereskan dari rumah tangga, dibawa ke rumah ibadah. Sianang ka membau urang gaeknyo, ayah jo mandehnyo. Hati-hati. Kadang awak abai dan itu ndak terperhatikan. Ndak terperhatikan. Perlombaan kalau ndak menjalankan puasa ndak waduan doh. Saya lihatlah, mungkin di Sikonda tapi arah ketampian itu kayak gitu. Asa hilang, maghrib tagi liang, isya pun lewat, beko pulang lah malam, subuh lah lalu lo. Ini yang saya orang kayak ndak peduli. Nah, berarti kan sangat mirip sekali itu pembinaan ibadahnya. Jadi rumah ibadah, masjid, musola berperan. Jadi kalau ada anak bawa ke rumah saji je musola, kalau ndak dibawa anak-anak awak, generasi awak ke masjid, ke musola bapak ibu, siap-siap anak awak ka dibawa ke tampe diskotik, ke gereja, tampe narkoba, tampe maksiat lainnya. Batu ndak dibawanya ke rumah saji itu. Maka yang lain membawa. Anak-anak yang banyak keluar itu coba tengok itu. Kadang nyola ke rumah saji baberang lo bagi. Ribui sah pulang. Tu takut ya ndak siko ndak ada tampe lain. Siko mah ada. Ndak ada mengaku. Tampe lain. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini kan anggota dewan masjid ini. Diamanahkan oleh. Ndak ada ceritanya. Jangan sekali-kali mengusir anak dari rumah ibadah. Rasulullah ndak ada mengusir. Bahkan beliau sedang solat, sedang sujud, naik ke pundak beliau, ke cucu beliau Hasan wal Husain, main kudu-kuduan, main skokak nuriawa, lain dibantiang dan Nabi tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu. Jadi kalau ada anak ribut di rumah saji di musola, salah bahasa tukah warasa, jangan diusia. Kau usianya kau meribui saya pulanglah sebenarnya. Itu je pulangnya. Apalagi nama usia itu tagak-tagak lah sungguhnya. Macam meh kan. Ndak kau datang ke masjid doh sebenarnya. Besok wiri remaja panggil hello. Nana datanglah wiri remaja, ustaz lah tiba je marah ke tiba kau. Hari lah 10 kau. Nyo tingkai sudah dikadaina nyo sedang main WE, main PS, main TikTok. Mati salah kami bau usia sebenarnya. Langgang masjid awak. Ndak boleh. Jangan mengusir anak. Di sini tidak ada tempat lain. Jadi oleh sebab itu, mari bawa merangkul anak ke rumah ibadah. Jadikan rumah ibadah itu nyaman baginya. Kenapa dia senang di kafe? Kini disalihat Bapak Ibu, kalau waktu maghrib sampai isya tu, sampai 10 tu, itu kadang-kadang kopi-kopi itu tidak tanggung ramai itu. Kafe-kafe itu. Yo ramai. Ramai itu jemaah daripada masjid lah. Kenapa itu? Diservis baik-baik. Ingin minum apa? Ada yang bisa dibantu? Silakan duduk. Ini. Bahkan tak serak minuman tu dia, wah, maaf enggak apa-apa, biar kami lap. Coba gitu. Sayang, batu. Karena piti yang gak dicuki ya. Awak di masjid enggak, makanya anak alergi di masjid itu. Enggak namuhnya doh. Maka oleh sebab itu pengurus masjid wajib punya program. Ada namanya idaratul masjid, ada imaratul masjid, ada riayatul masjid. Bukan hanya pembangunan fisik. Masjid megah, wah hebat, gagah, luar biasa, isinya tidak ada. Tidak ada itu. Rasulullah itu membangun mental spiritual dulu, baru membangun fisik. Di banan itu dulu, mentalnya itu dulu, tauhidnya itu. Jadi rumah ibadah, tarik, ajak, bawa bagaimana generasi-generasi muda itu untuk rajin ke rumah ibadah. Nyampang mati mendadak saya awak kini Bapak Ibu gua, mati mendadak saya awak kini nang gaya-gaya gua. Asian nak masuk ngari gua.
Tentu na muda-muda tu, inyo takut yang saji. Kena usia. Makanya hati-hati itu. Jadi kalau adanya bagalui menangis di rumah saji, nyo ingat Bapak Ibu 5, 10, 60 tahun yang akan datang ana menangis tadi itu nang kemaramian masjid gua. Awak 60 tahun lagi bantu al tu. Kini umur 80 tambah 60 dah bantu orang lah tu dah. Kini salah bantu tawang buah bui itu mah lah karipui itu dah. Baik Bapak Ibu, jadi ajak ke rumah ibadah. Yang terakhir, rumah sekolah. Rumah sekolah itu pendidikan itu. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Kalau ini dimaksimalkan, insya Allah akan lahirlah generasi-generasi hebat. Insya Allah. Carilah Bapak Ibu sekolah anak-anak awak yang betul-betul menggiring, membina, mengajak agama-agama anak awak salamai dunia akhirat. Jangan dunia saja. Kini kan dunia semua pikiran kok. CD, TK, CD, SMP, SMA, kuliah, tamat kuliah kada jauh. CD, SMP, SMA, kuliah kada jauh. Mode itu saya taruh itu. Iman kosong, dada kosong. Artinya apa? Kalau itu yang terjadi, nyampangnya jadi pejabat, wajar saja dia korupsi. Kenapa? Imannya kosong. Taruh tangan tu dah main anu sedihnya itu. Makanya ada bagai korupsi gotong royong bagai sama-sama. Ada bagai sabantam pakai baju oranye langsung. Ada bagai sabantanya nyola memulangkan biayanya yang kemarin tu. Makanya hati-hati. Iman yang kosong. Maka pendidikan itu sangat menentukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah saya merasa senang secara pribadi berkat doa dari Bapak Ibu. Anak saya ke pondok semuanya. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Allah nanti akan minta pertanggungjawaban. Lai ke sekolah kagak mau hendak. Hati-hati itu akan dihisap. Coba Bapak Ibu. Kenapa ambo secara pribadi senang anak di pondok? Satu, seluruh materi pondok pesantren tidak ada di sekolah umum. Barah agama sekolah umum Bapak Ibu yang guru, yang dosen 2 jam, 3 jam seminggu. Sudah itu anak liar, lapeh, brutal. Banyak anak yang melawan ke orang gaya ini kok. Ini pecaruin orang gaya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, coba ini sedang main HP. Main HP itu, apalagi Bapak Ibu yang muagi anak HP itu, main HP itu, waktu azan masuk, coba ambil HP. Baputa-puta, manangi, marawang-rawang, heboh. Berangnya kawak, malahnya pacaruin bagi. DA tu. Makanya penting, hati-hati. Apa kau barang ini? Kalau yang apanya barang dapat 500.000 pe, Bu. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Anggaplah 3 juta, 5 juta. Oh, Ustaz Indra tu 5 juta tu. 5 juta HP kau. HP-nya sedang main tu jatuh pecah, badarai, tiba-tiba batu. Lagi galak awak, makasih anak ya HP mama udah pecah ya. Lagi tu Bu, bagus enggak? HP pecah sama anak marah. Baberangi, balacuinya bagai, bapiwah pawi anak rusak di HP, lai pernah HP itu balang buian. Ndak ada sejarah itu. Bapak Ibu, dalam penelitian handphone ini lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu, canduan. Lebih bahaya dari narkoba. Dan di siku ada sadonyo. Transaksi narkoba saya harus kok. Ndak masuk anu begitu. Makanya hati-hati itu. Jangan merasa bangga dulu kasih anak SD, TK, SMP. Saya ngasih anak baru kelas 3 di MAPK Padang Panjang. Untuk aku nonyo Bapak Ibu untuk mendaftar ke luar negeri. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu diterima di Al-Azhar. Kemungkinan habis tahun ini berangkat dia Desember ini. Dengan apa tuh? Pola pendidikan. Jadi masukkanlah pendidikan anak-anak awak tuh yang benar, yang menyelamatkan anak awak dunia akhirat. Yang nomor 2 kini alhamdulillah kelas 3 di MAPK Padang Panjang juga. Yang nomor 3 program tahfiz Quran
baru kelas 1 tingkat SMA pondok. Alhamdulillah 20 juz hafalannya. Kita bangga. Nanti itulah yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Dia mampu menghafal Al-Quran. Mungkin dia awak indah, tapi anak kita lah yang akan membagi petang terandam nantinya. Jadi masuklah anak awak Bapak Ibu ke sekolah-sekolah agama yang mampu menyelamatkan dia dunia akhirat. Itu kuncinya. Hanya kadang-kadang ada masalah, okay? Pondok tu mahal. Pondok tu bully. LGBT itu kan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan tamakan-tamakan yang tak jelas. Kalau ada sekolah pondok yang bermasalah, jangan pondoknya yang disalahkan. Analoginya, kalau ada di rumah awak manci tikus, apa ku harus membakar rumah untuk menghilang manci itu? Iya Bu? Ndak, tapi mancinya saja tangkok. Tangkok mancinya masukkan ke kandang katumbin tu. Bawa kamu aruh. Ndak kayak dingin tu. Kalau memang ada manci ya. Ndak usah pondok. Kadang-kadang kan ada membuli itu. Pondok tutup. Enggak benar. Itu salah. Jangan. Saya sering di mana-mana saya sampaikan. Baik termasuk dalam YouTube. Pondok pesantren, sekolah agama jalan terus. Jangan tutup. Karena itu adalah sekolah agama. Kalau ada masalah, selesaiin elok. Cari permasalahannya. Nah, itu contohnya tadi. Kalau sampai kupiah di kapal lo, jangan kapal lo kau nanti tarah. Nanti pakai tean. Kupiah kau ganti. Itu caranya. Kan tak susah lo tuh. Ngapain pondok ditutup? Di pondok pesantren tuh Bapak Ibu, salat berjamaah terjago. Hafizul Quran, hafizul hadis, alma surat, amalan-amalan lainnya. Dari jago lalu sampai ke lalu dia dibimbing, dibina musyrif-musyrifah, ustaz-ustazahnya. Awak di rumah masih tegang ubek liyih dulu jo anak, baru jago. Dan itu ndaknya jagonya doh. Lah pulang awak dari masjid belum tentu jago tu doh. Susah. Kalau di pondok ndak, beda. Karena memang lingkungan dan alam yang membuat itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita kan ada rumah tahfiz itu. Jam 3.30 jago. Salat tahajud. Nah, begitu kalau anak-anak daurah itu, anak orang lain. Jadi bisa. Nah, maka anak-anak kita juga akan mengikuti hal yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari membendung itu semua, jangan terjadi liar bagi anak-anak kita, maka semua akan dipertanggungjawabkan. Maksimalkan rumah tangga, maksimalkan rumah ibadah, dan maksimalkan carilah rumah pendidikan sekolah yang betul-betul menggiring anak kita keselamatan dunia dan akhirat. Demikian saja. Allahu minkum, mohon maaf dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang ngalu hirono pici dek kurang kuni atau masakan talambi mata. Maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu pengurus dan semuanya. Jadi sabab mangka baba itu malu nambuh mudo mata, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Ndak ada gadiang nan tak rata, ndak ada tupai nan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات